Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Engineer Nafi Hasbi SEME, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pembiayaan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara daring ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Itam Kamasari sebagai moderator beserta anggota kelompok 8 yaitu yang pertama Salwa Liam Rahmawati dengan NIM 2121000199, yang kedua Sista Lia Putri dengan NIM 2121000191, yang ketiga Dia Ayusita Janata dengan NIM 2121000211, yang keempat Purilia Ratri Sustiani dengan NIM 2121000166, yang kelima dengan saya sendiri Itam Komasari dengan NIM 2121000160, yang keenam Jainul dengan NIM 2121000219, dan yang terakhir Jeffriyadi dengan NIM 2121000200. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu top 10 bank yang disukai secara keseluruhan untuk produk simpanan. Sebelumnya, adapun rangkaian acara diskusi kali ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Jainul. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peringkat-peringkat bank. Berdasarkan artikel yang kami peroleh dari Pak Didin sebagai acuan sumber materi, terdapat peringkat-peringkat bank sesuai dengan simpanannya. Seperti itu. Adapun peringkat-peringkat bank yang pertama ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BII, Bank Danamon, Bank BTN, Bank NISP, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Lipo. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sista Lia Putri, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah menyempatkan waktunya untuk saya. Saya di sini akan menjelaskan produk dan kriteria produk yang disukai nasabah. Produk perbankan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK 03 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan atau jasa untuk kepentingan nasabah. Ada banyak macam-macam produk di bank nasabah. Terdapat 5 produk yang banyak digunakan oleh nasabah antara lain. Yang pertama tabungan. Tabungan juga dibagi dengan 3, buku tabungan, kartu ATM, dan Estatamet. Yang kedua Despasito. Despasito dibagi dengan 1, jangka waktu dan durasi penyimpanan. Yang ketiga kredit. Yang keempat online banking. Yang kelima giro. Terus kriteria tingkat kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan suatu tujuan dan fokus utama dalam perbankan. Kriteria produk perbankan yang disukai nasabah meliputi: yang pertama, fasilitas perbankannya lengkap; yang kedua, keamanan; yang ketiga, jenis produk keuangan yang ditawarkan; dan pelayanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Mbak Sister Lia. Maaf, karena tadi ada keliruan.
Materi selanjutnya yang akan dibacakan Mbak Dia Ayusita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang performa bank yang masuk dalam top 10 bank yang disukai secara keseluruhan untuk produk simpanan. Yang pertama, untuk kategori citra keseluruhan, Bank BCA mendapat persentase senilai 91%, BRI 84%, Bank Mandiri 83%. Kemudian kategori biaya simpanan menarik dan biaya rendah, Bank BRI mendapat persentase 78%, Bank BCA 52%, dan Bank Mandiri mendapat 51%. Kemudian, kategori terbaik dalam hal ATM, Bank BCA mendapat 87%, Bank Mandiri 77%, dan Bank BNI 63%. Untuk kategori terbaik dalam layanan, Bank BCA mendapat nilai persentase 87%, Bank Mandiri 80%, dan Bank BRI 78%. Kemudian untuk kategori terbaik dalam tabungan haji, Bank BRI mendapat 37%, Bank BNI mendapat 31%, dan Bank Mandiri mendapat 27%. Kemudian untuk kategori terbaik dalam hadiah undian dan program reward, Bank BRI mendapat 63%, Bank BCA mendapat 60%, dan juga Bank Mandiri mendapat 47%. Kemudian, kategori terbaik dalam SMS atau mobile banking, Bank BCA mendapat 40%, Bank Mandiri 26%, dan Bank BNI 17%. Kemudian, kategori terbaik dalam internet banking, Bank BCA mendapat 34%, Bank Mandiri 21%, dan juga Bank BNI 17%. Dari keseluruhan kategori, Bank BCA di sini mempunyai performa yang lebih unggul daripada bank yang lain, kemudian disusul dengan Bank BRI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mbak Salwa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini akan membacakan mengenai bank paling menarik dan peringkat tertinggi. Dari data yang kami dapatkan, Bank Sentral Asia atau lebih dikenal dengan BCA menduduki peringkat tertinggi dari 10 top bank yang disukai untuk produk simpanan dengan kapabilitas pasar tertinggi di ASEAN. BCA secara berkesinambungan terus mengembangkan dan menyediakan solusi perbankan bagi para nasabahnya. Adapun strategi BCA dalam meningkatkan kualitas layanannya yaitu yang pertama pengembangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia. Yang kedua, optimasi sistem jaringan digital, layanan internet, dan media sosial. Yang ketiga, memperkuat solution center. Yang keempat, pengembangan layanan digital banking. Yang kelima, budaya inovasi untuk terus menciptakan teknologi baru. Yang keenam, pembentukan unit kerja sentra layanan digital untuk operasional layanan digital. Adapun keunggulan produk simpanan Bank BCA dibandingkan dengan bank lainnya yaitu yang pertama, keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi. Yang kedua, praktis, mudah digunakan dan banyak pilihan produknya. Yang ketiga, ada keuntungan dari suku bunganya. Dan yang keempat, ada banyak membuka undian berhadiah. Dan yang terakhir, tetap mempertahankan marketing gaya lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mas Jeffyadi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya ingin menyampaikan submateri terkait dengan pengukuran kualitas jasa pada perbankan syariah. Nah, terkait dengan kualitas jasa ini, kualitas layanan pada bank, itu terdapat suatu metode yang sering digunakan untuk mengukur kualitas layanan suatu bank, yaitu metode Circle. Metode Circle ini terdapat lima aspek dalam mengukur, dalam melihat di mana sih kualitas jasa pada perbankan itu.
Tapi metode circle ini nggak bisa diterapkan di perbankan syariah karena perbedaan pengukuran atau aspek di metode circle ini berbeda gitu di bank konvensional sama syariah. Oleh karena itu ada ilmuwan yang memberikan metode dalam mengukur kualitas jasa pada perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan metode Carter. Di metode Carter ini sama ada beberapa aspek yang dilihat dalam kualitas jasa pelayanan bank itu, tapi ditambahkan dengan satu metode yaitu satu aspek penilaian yaitu kepatuhan. Di metode Carter ini terdapat 6 aspek. Yang pertama yang tadi saya sebutkan yaitu kepatuhan. Jadi kepatuhan ini gimana berdasarkan gimana sih prinsip-prinsip syariah di bank syariah itu diterapkan, bagaimana tetap menjaga nilai-nilai syariat dalam melakukan transaksi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah seperti itu. Kemudian aspek yang kedua yaitu asuransi atau jaminan. Dalam hal ini penilaiannya itu bertuju kepada bagaimana karyawan bank syariah itu memberikan pelayanan, memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah yang yang ingin kayak menabung gitu. Jadi di aspek jaminan ini merupakan PR untuk mengukur jasa kualitas layanan bank syariah itu. Si bank syariah ini dituntut untuk gimana sih benar-benar menjaga rasa kepercayaan suatu nasabah gitu, seorang nasabah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu reliability atau kehandalan. Di sini kemampuan atau kompeten dari bank syariah itu dalam memberikan layanan menjadi sebuah aspek penilaian. Kemudian yang keempat ada bukti fisik, gimana si bank syariah ini nge-branding dirinya sendiri ke eksternal gitu, dengan bukti-bukti kayak pelaporan dan segala macamnya. Kemudian yang kelima ada empati, ini khusus banget untuk si karyawan atau si bank ini mengetahui gimana sih kebutuhan atau bagaimana kebutuhan si nasabahnya itu, bagaimana kendalanya, bagaimana akad-akad yang diperlukan lah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ketanggapan atau responsif. Di sini si penilaian kualitas layanannya itu tertuju pada jasa perbankan syariah itu dalam memberikan informasi, layanan, pokoknya responnya lah seperti itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Jekriadi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Kurilia. Kepadanya saya persilakan. Maaf, Mas Jeffrey. PPT-nya boleh di bawah ya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk materi selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu ada kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua ada kualitas pelayanan, di mana terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang prima atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada emosional.
Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat ada harga, di mana produk yang mempunyai kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang kelima ada biaya, pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung merasa puas terhadap produk atau jasa tersebut. Kepuasan pelanggan itu sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama ada desired service, yaitu merupakan suatu pelayanan yang diharapkan akan diterima tanggapan pelanggan sebelum menerima pelayanan. Yang kedua ada adequate service, yaitu suatu pelayanan yang cukup dapat diterima berupa tanggapan pelanggan setelah menerima pelayanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Cordelia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dan penambahan materi akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 8 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita, dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.